Halo Sobat Tunai TV, kembali lagi di tayangan Infex bersama dengan saya Stewart Rido Gabriel Parapotan Tondak di program Inspiration Nursing Fact. Kita akan membahas topik kesehatan yang harus kita ketahui karena ini bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu penyakit yang sering disebut sebagai serangan otak. Nah, dan penyebab kematian serta kecacatan terbanyak di dunia, yaitu stroke. Penyakit ini sering dikira hanya dialami oleh orang tua. Tapi pada faktanya, penyakit ini juga bisa menyerang orang muda. Nah, sudah hadir bersama dengan kita, Sir Jonathan, yang akan membantu menjelaskan lebih dalam lagi mengenai stroke. Halo Sir, boleh memperkenalkan dirinya, serta Sir mengajar di fakultas apa? Silakan. Halo, terima kasih. Nama saya Jonathan Tobing dan saya adalah dosen di Fakultas Ilmu Keperawatan di Universitas Advent Indonesia. Oke, baik Sir. Kita langsung masuk ke pertanyaan pertama. Oke. Sebenarnya Sir, stroke itu apa sih? Dan kenapa penyakit ini sangat berbahaya? Nah, stroke itu kan seperti tadi sudah dijelaskan di awal, dia adalah sebuah penyakit serangan ke otak. Oke, Sir. Nah, kalau misalkan kita melihat stroke bisa kita ibaratkan dengan pipa air. Nah, kan kalau di rumah, misalkan pipa air itu ada sumbatan. Jadi air itu tidak lancar, apakah nanti misalnya di rumah itu ada air? Tidak. Itu ya, jadi misalkan kalau stroke secara gampang ya, jadi istilahnya ada sumbatan dari aliran air itu, sehingga nanti di rumah itu mereka tidak bisa mendapatkan ya sumber air dan tidak bisa melakukan aktivitasnya. Ya kalau di sini tidak ada darah yang masuk ke otak menyebabkan kematian dari sel. Baik Sir, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 2 Sir. Kalau jenis stroke tersendiri ada apa nih Sir? Oke, nah stroke itu yang pertama ada bisa kita bilang ya stroke ischemic. Dia itu kurang lebih 80% dari kasus-kasus stroke yang ada. Nah, itu yang misalkan kita kembali ke analogi kita pertama, yang pipa. Jadi pipa itu karena banyak kotoran, jadi dia tersumbat. Kalau dia tersumbat, ya berarti tidak ada air yang masuk. Nah, jadi ya, kalau untuk yang ischemic ini adalah sumbatan. Jadi tidak ada supply oksigen untuk darah ke otak. Kemudian, yang kedua, kita bisa melihat itu dibilangnya stroke hemorrhagic. Yaitu ya kurang lebih 20% lah dari semua kasus-kasus stroke yang ada. Itu istilahnya tadi kita punya pipa, tetapi dia bukan tersumbat pipanya, jadi dia bocor. Pipanya bocor, ya berarti sama juga tidak ada air kan yang masuk. Nah, bocor, dan misalkan kalau di otak bocor, jadi yang darahnya itu kemana? Misalnya dia sudah tidak di salurannya, dia keluarnya kemana berarti? Kemana saja. Nah, itu berarti dia nanti bisa ada juga tekanan di otak. Nah, dan kemudian ada yang istilahnya transient ischemic stroke atau stroke ringan. Ini ya sumbatan, istilahnya sumbatan awal, dan juga ya bisa berlangsung hanya hitungan menit atau jam, dan juga dia bisa hilang sendiri. Tetapi ini TIA, dia itu nanti akan menunjukkan bahwa bisa saja nanti ada terjadi stroke yang lebih besar. Mungkin ya itu jenis-jenis stroke. Oke Sir, baik, terima kasih Sir. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 3. Lalu Sir, faktor risikonya apa saja Sir? Apakah hanya memang di usia tua saja yang rentan terkena stroke? Oke, terima kasih. Nah memang banyak kan kita berpikir, wah iya karena sudah usia tua, nah ini stroke, hati-hati udah usia tua, stroke. Nah ternyata bukan hanya usia tua saja. Kan memang kalau usia tua ya kita tidak bisa mengulang waktu lagi kan, ya tetap pasti waktu maju terus. Usia, setelah usia ada juga untuk gender. Gender siapa yang lebih banyak kira-kira? Misalnya Kalau gender itu? iya. Mungkin dominan ke laki Sir? Oke, iya memang dominan ke laki-laki. Jadi mereka yang memang mempunyai resiko. Apalagi di usia muda untuk laki-laki. Kalau untuk wanita, mereka lebih beresikonya setelah mereka menopause. Oke. Dan kemudian
satu lagi yang tidak bisa kita ubah tadi selain gender, terus kemudian usia, yaitu genetik, riwayat di keluarga. Memang ada turunan, ya kita tidak bisa ubah itu. Nah, kemudian wah, ngeri juga ya, berarti kita nggak bisa ubah kita sama sekali. Nah, ada yang bisa kita ubah, yang masih di dalam kontrol kita gitu. Ya seperti misalnya hipertensi, karena kan itu hipertensi ya bisa dibilang sebagai gejala utama. Tekanan darah yang tinggi, istilahnya ya tekanan air yang sangat tinggi. Kalau tekanannya tinggi, pipanya kan nanti bisa bocor juga, bisa merusak itu kebagusan itu pipa. Kemudian selain hipertensi, ada diabetes. Dia meningkatkan resiko dikarenakan mempercepat ya pengerasan tadi, misalnya yang sampah-sampah di pipa itu. Kalau ini kan plak-plak, kolesterol, itu salah satu resikonya. Ya tadi kolesterol tinggi dan obesitas, penumpukan yang banyak. Kemudian dari penyakit jantung juga, dia bisa ada membuat pembekuan dari darah-darah yang maka air itu jadi lebih beku lah istilahnya, jadi tidak bisa sampai ke rumah itu. Kemudian next yang bisa diubah ini salah satu lifestyle juga, yaitu merokok. Kenapa? Ya karena itu bisa meningkatkan kekentalan darah. Ya, misalnya airnya itu kental, apakah dia bisa berjalan atau mengalir dengan lancar? Tidak kan? Berarti nanti lebih lambat, lebih pekat. Kemudian kita melihat ada juga ya alkohol dan juga penggunaan obat-obat nafsa. Dia itu yang merusak dinding-dinding pipa-pipa tersebut. Dan juga kurang aktivitas. Karena kan misalnya kalau kurang aktivitas tidak ada kayak pembakaran di kolesterol. Kemudian stres. Stres juga bisa meningkatkan tekanan darah. Dan mungkin ya kita juga harus hati-hati ya, karena ada orang bisa saja mereka terlihat sehat-sehat gitu secara fisik, bisa saja dia olahragawan rajin, hidup sehat, tetapi kan kita mungkin tidak tahu ada banyak faktor-faktor resiko yang tersembunyi. Mungkin itu. Oke, Sir, terima kasih penjelasannya. Itu benar. Oke, selanjutnya Sir, pertanyaan nomor 4. Kalau gejala stroke, apa tanda-tanda yang paling dilihat? Nah, kalau gejala stroke kan ini istilahnya misalnya kayak pipa tersumbat kan kita harus cepat gitu. Kalau kita tidak cepat bisa pecah ini pipa kan. Kita harus bisa mengingat ada istilah dibilang fast. Ya bahasa Inggrisnya dari cepat. Fast yang pertama itu dari face. Kenapa muka? Karena itu yang paling gampang dilihat. Dia tidak simetris. Misalnya kita suruh senyum, senyumnya itu dia melenceng. Kemudian dari face turun ke tangan. Salah satu dari tangannya, arm, itu dia melemah. Atau misalnya kita coba suruh angkat tangan, dia nggak bisa. Tapi yang sebelah suruh angkat bisa. Kemudian ke speech, kata-kata. Dari misalnya mukanya sudah tidak simetris, kira-kira nanti bisa kalau dia berbicara pasti ada perbedaan dari biasa. Bisa pelot ya atau sulit. Dan next time, ya waktunya itu kita harus segera langsung bawa ke rumah sakit. Jangan kita sampai tunggu, lemasnya hilang atau misalnya mukanya sudah kembali senyumnya bisa simetris lagi, karena kan kita tidak tahu. Nanti sudah kelamaan kita tunggu, kita bawa dan sudah susah untuk tertolong. Siap, Sir. Terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 5, Sir. Kalau dibiarkan, apa dampak stroke terhadap kualitas hidup seseorang? Dampak stroke? Iya, Sir. Kalau dibiarkan, banyak sekali ya. Ya sama seperti tadi, misalnya kita kembali lagi ke analogi rumah, kita biarkan itu saluran air tersumbat. Kira-kira kita sehari-hari bagaimana? Ya, bakal susah, Sir. Susah. Mau mandi nggak bisa, mau masak nggak bisa, untuk kebersihan diri, untuk makanan sehari-hari susah. Nah, itu ya misalkan kalau stroke, dia kan tidak ada oksigen. Tadi kita sudah melihat dia ada kelemahan di bagian tubuhnya. Itu jadi ya istilahnya kemandirian kita itu dirampas sama penyakit ini. Ya misalkan kalau kita lihat secara fisik,
dia bisa lumpuh, gangguan bicara, bisa saja juga sulit menelan. Makanya nanti banyak resiko orang yang lagi stroke ketika dikasih makan dia bisa nggak menelan, nanti jadi keselak. Kemudian dia bisa juga gangguan penglihatan, itu kalau secara fisik. Ya kalau misalnya secara kognitif lah, pemikiran, karena kan ya memang sudah itu pusatnya. Jadi dia ya pasti sulit berkonsentrasi. Kalau dia sulit berkonsentrasi kan itu pasti mempengaruhi untuk kesehariannya. Bisa juga banyak resiko-resiko yang terjadi tergantung pekerjaan. Misalnya dia seorang supir, dia sulit konsentrasi, bagaimana? Bukan yang membahayakan dirinya ya. Kalau dia supir bus, membahayakan penumpangnya juga. Iya. Kemudian dia jadi mudah lupa. Nah, umur 55 tahun mudah lupa kan lumayan sedikit susah juga. Benar. Kan biasa itu untuk orang-orang tua ya, maksudnya dibilangnya 80-an ke atas yang udah lupa-lupa, ini masih 50 sudah lupa-lupa, susah konsentrasi. Waduh, bisa juga jadi perubahan kepribadian. Nah itu makanya terkadang ya, ada yang habis kena serangan, ada yang bisa berubah kepribadiannya. Itu kan nanti misalnya dia kepribadian berubah, udah 50 tahun. Kira-kira nanti bagaimana untuk keluarganya bisa adjust, bisa untuk menginginkan lagi kembali kepada, oh ini saya harus mengikuti lagi nih kepribadiannya yang begini. Setelah misalnya udah berapa puluh tahun bersama-sama, kan pasti ada kesusahan juga dari keluarga. Dan mungkin juga dia menyadari ada yang berubah, tapi dia tidak bisa kayak mencoba untuk merubahnya kembali. Jadi dia kayak merasa bisa frustasi diri sendiri. Nah itu makanya bisa ke psikologinya, dia bisa jadi lebih cemas. Bukan hanya cemas, sudah mudah lupa-lupa, ya jadi hilang percaya diri. Dan yang pasti di ekonomi. Karena ya untuk pengobatan, bukan hanya pengobatan, tetapi misalkan kalau dia lumpuh, dia kan harus rehabilitasi. Apakah misalnya rehabilitasi itu hanya sekali? 2 kali? Lebih kan? Misalnya kayak kita lihat kalau atlet-atlet, pemain bola kan, kalau mereka misalnya rehab, itu kan nggak hanya 1 match mereka ini kan, bisa sampai beberapa match, bisa juga sampai selesai musim dia baru selesai rehab. Apalagi ini kan, jadi bisa dibilang itu ya bukan penyakit hanya sendiri ya, penyakit keluarga. Karena seluruh keluarga, anggota keluarga terpengaruh. Bukannya ya memang kita kan mau menjaga, ya tetapi ya terkadang dalam keluarga misalnya mereka belum siap, atau tidak misalnya ya belum siap lah misalnya untuk merawat. Kan jadi istilahnya mereka juga mempunyai beban pikiran. Oh saya harus merawat, tapi ya bagaimana? Saya juga ya masih memerlukan juga banyak hal. Nah itulah mungkin yang bisa ini. Oke, Sir, Dampak ya. Terima kasih, Sir. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir nih, Sir. Kalau begitu, apa langkah yang bisa dilakukan untuk mencegah stroke sejak dini, Sir? Oke, mencegah sejak dini. Tadi kita lihat dulu pengobatan ya. Ya pengobatan darurat tadi ya kita harus secepatnya. Jadi ya misalnya untuk obat penghancur atau misalnya kayak di aliran air itu ya untuk penghancur sampah-sampah yang ada di saluran tersebut. Yaitu kurang lebih 4,5 jam lah setelah gejala muncul. Atau juga yang misalnya yang pipanya bocor, ya berarti harus dioperasi. Karena kan untuk diperbaiki lagi pipanya gitu. Atau untuk menghentikan pendarahannya. Dan ya rehabilitasinya. Kemudian ya pencegahannya. Seperti kita tadi sudah lihat, kan faktor-faktor yang kita bisa ubah banyak. Misalnya dari olahraga. Ya kita melihat dari apa saja nih kira-kira yang bisa menimbulkan misalnya kolesterol atau diabetes. Pasti dari makanan. Makanan yang bagaimana? Kurangin lemak-lemak. Goreng-gorengan. Garam. Tapi memang itu kan semua yang enak lah gitu. Iya. Sedikit susah. Terus mungkin ya saya masih mau makanan-makanan enak ya, tapi kita mencoba yang makanan yang istilahnya kita olah sendiri, bukan yang misalnya langsung kayak olahan dari pabrik begitu. Karena kan kita tidak tahu misalnya mereka menggunakan bahan-bahannya atau garamnya berapa banyak.
Next ya untuk misalnya kolesterol dan ini, dan juga ada tadi kan untuk pola hidup yang bisa kita ubah, olahraga. Ya minimal 30 menit lah per hari untuk olahraga. Pokoknya ada rutin aja, jalan kaki bisa, atau misalnya kalau yang dia memang sudah rutin olahraga, olahraganya yang lebih misalnya tingkatnya naik daripada misalnya jalan kaki. Kemudian ya misalkan kalau yang merokok, untuk berhenti merokok ya, tapi kan terkadang susah kalau langsung berhenti stop gitu. Ya bisa dia secara perlahan, karena semua step by step. Sama dengan merubah pola hidup, step by step perlahan. Kalau enggak, dia shock, kaget, nanti nggak mau lagi ya, susah kayaknya. Gitu ini adalah kalau misalnya ya stroke lah saya gitu kan. Dan juga ya tadi hipertensi. Banyak orang yang mungkin dia pikir saya masih muda, saya yang nggak ada inilah, tapi dia nggak cek untuk tekanan darahnya. Bisa saja ya dia badannya sudah terbiasa dengan tekanan darah yang tinggi, padahal dia tidak tahu. Nah itu kan misalnya kalau tidak diobati sejak dini, itu yang bisa menjadi masalah, yang bisa menjadi nanti tadi salah satu gejala untuk stroke. Bukan hanya ya tadi tekanan darah, gula dan kolesterol. Jadi kita bukan hanya bilang itu kan istilahnya penyakit yang udah bapak-bapak, udah ini saya masih kuliah masih aman lah, tubuh masih fresh gitu kan. Tapi ya kalau bisa kita ada check up lah, walaupun kadang kita nanti kalau cek takut ketahuan gitu kan. Makanya udahlah nggak usah cek. Dan kemudian kalau stres, nah ini kan bukan hanya orang tua saja, pasti mahasiswa juga ada stres. Ya bisa berbeda tingkatannya. Tapi ya kita ada orang yang stres dia jadi makannya lebih banyak. Ada yang stres dia lari kepada penggunaan substan-substan yang lain. Stres dia ke rokok, stres dia ke minum, atau yang misalnya dia jadinya melakukan kegiatan-kegiatan yang sedikit ekstrim. Makanya kita untuk mengelola stresnya ya tadi dengan relaksasi. Ya kalau nggak relaksasi ya dengan tidur yang cukup. Dan juga untuk mencari aktivitas yang positif. Bisa kita salurkan ke olahraga. Terima kasih banyak Sir atas penjelasan yang begitu mengenai kita tentang penyakit stroke ini. Dan pembahasan kita kali ini bahwa stroke itu adalah penyakit serius yang bisa menyerang siapa saja. Tidak hanya orang tua, tetapi tadi dikatakan oleh Sir itu orang muda juga bisa terkena. Oleh sebab itu, kita sebagai orang yang muda masih sehat, kita harus benar-benar peduli, caring sama diri kita sendiri. Tapi kabar baiknya, stroke ini bisa dicegah dengan gaya hidup sehat dan pengendalian faktor risiko. Ingat, waktu itu adalah otak. Semakin cepat kita mengenali gejala dan pengobatannya, semakin banyak sel otak yang akan diselamatkan. Semoga episode Infek kali ini bermanfaat bagi kita untuk lebih peduli dengan kesehatan otak kita. Sampai jumpa di episode berikutnya. Infek, Real Talk, Real Health. Bye!